Hai guys, apa kabar? Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan September. Saya percaya ada banyak ucapan syukur yang bisa kita naikkan kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Karena itu, marilah pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, dan juga kita nanti juga akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita menjalani 1 bulan ini bersama dengan Dia. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Shalom teman-teman, selamat pagi. Welcome to GYM. Gimana kabarnya? Baik-baikkah? Sehat-sehatkah? Saya harap teman-teman dimanapun berada tetap dalam kondisi yang sehat ya. Nah, sebentar lagi kita akan ibadah. Mari saya mengajak teman-teman untuk mencari tempat yang hening selama 1 jam ke depan supaya teman-teman bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sekali lagi memberikan kami kesempatan untuk berkumpul beribadah bersama dengan Engkau Tuhan. Walaupun kami beribadah dari jauh Tuhan, tidak bisa berkumpul sebagai satu jemaat Tuhan, tapi kiranya Tuhan kasih-Mu Tuhan tetap mengalir di antara kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun kami supaya kami bisa fokus melakukan ibadah ini untuk Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang akan Engkau sampaikan hari ini Tuhan, itu tinggal di dalam hati kami dan dapat berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat fokus dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rasul Paulus mengatakan ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, maka segala lutut akan bertekuk di hadapannya dan segala mulut akan mengakui bahwa Dia adalah Raja dan Tuhan yang benar. Maka dari itu saya mengundang saudara-saudari kita memangkat pujian dan penyembahan ini kepada Tuhan dengan lagu ini. Oh creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Oh, praise Him, Hallelujah. The burning sun and golden beam, the silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, Hallelujah, Hallelujah. In His great love, oh praise Him, Hallelujah. Christ has defeated every sin. Cast all your burdens now on Him. Oh praise Him, oh praise Him, Hallelujah. Hallelujah.
Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Teman-teman, perlindungan dan kasih sayang Tuhan itu luar biasa sekali ya menurut saya, apalagi di sepanjang minggu ini. Nah, teman-teman, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, apalagi ditambah pandemi, saya kadang suka mikir loh, luar biasa sekali sampai hari ini, puji Tuhan saya masih sehat, bersama dengan teman-teman pelayanan saya masih bisa melayani Tuhan. Dan saya yakin beberapa dari teman-teman juga pasti berpikiran hal yang sama. Nah, tapi kalaupun saat ini ada di antara kita yang dalam keadaan yang kurang baik, tapi teman-teman pada pagi ini masih bisa menghirup udara segar, masih diizinkan Tuhan untuk menyaksikan ibadah minggu ini, percayalah semua itu tidak terlepas dari penyertaan dan kasih sayang Tuhan atas hidup kita. Jadi biar kita semakin dalam lagi merasakan kasih sayang daripada Tuhan kita angkat pujian ini. Dalamnya kasih sayangmu, Engkau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Teman-teman, mari saat ini saya mengajak teman-teman untuk menyiapkan sebuah waktu di mana kita bisa tenang dan kita kembali lagi berelasi kepada Tuhan kita. Kita akui segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan sepanjang minggu ini. Kita berdoa. Ini kami Bapa kembali lagi ke hadirat-Mu yang kudus, ingin mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Sepanjang minggu ini ya Bapa, Engkau telah pelihara kami. Namun di sepanjang minggu ini juga kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami sadar ya Bapa akan banyaknya beban dosa yang kami pikul. Banyak sekali ya Bapa pelanggaran yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mungkin ada di antara kami yang berkata kasar, melukai sesama kami. Kami merasa iri, merasa dengki, kami melakukan hal yang hina, kami melakukan hal yang tidak seharusnya kami lakukan, tapi kami tidak dapat menahan diri kami dari nafsu dan godaan dosa. Mohon Engkau ampuni kami. Ampuni kami yang telah menyia-nyiakan pengorbanan-Mu yang begitu besar. Ampuni kami yang menjalani hidup dengan sembrono ini ya Bapa. Terima kasih karena Engkau selalu memelihara dan menyayangi kami ya Bapa. Terima kasih atas pengampunan-Mu yang begitu besar. Biarlah ya Bapa semakin kami bertumbuh, kami dapat semakin lagi menyadari bahwa kasih-Mu teramat dalam bagi kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman sekali lagi kita nyanyikan, ada dalam hati-Mu. Sayang-Mu Engkau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku,
sama-sama kita akui iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings, praise forever to the King of Kings. Teman-teman pernah tidak berada dalam satu situasi terjebak? Lihat ke kiri, waduh, gak ada jalan, jalan buntu. Lihat ke kanan, waduh, jalan buntu juga. Di depan, apalagi tembok rupanya. Di saat situasi teman-teman terjebak, gak tahu lagi mau kemana, tiba-tiba ada suara yang mengatakan, dan ini tangan aku menggunakan tanganku untukmu. Yuk, kita jalani bersama. Tapi teman-teman menolak, teman-teman bilang, gak, aku kuat, aku bisa sendiri, aku gak butuh bantuan itu. Teman-teman, begitulah respon kita kepada karya keselamatan yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Tuhan mau berjalan bersama dengan kita, Dia tidak ingin kita berjalan sendiri. Oleh sebab itu Dia mati di atas kayu salib, supaya kita bisa berjalan bersama dengan Dia. Biarlah dengan lagu ini kita mengingat kembali karya keselamatan Tuhan yang indah itu. Kita nyanyikan lagu ini, Beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, my morning star. Oh, the heavens shout your praise. Oh, creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Oh, the heavens shout your praise. Oh, creation's bow
Jesus, your name, name above every name, Jesus. Savior, Redeemer, you are God, you are God. Savior, Redeemer, you are God, you are God. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Selamat pagi teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ya, tapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa surga, kembali saat ini kami datang lagi ke hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan memuji Tuhan untuk anugerah Tuhan, pertolongan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini, sehingga kami saat ini ada kesempatan lagi untuk datang ke hadirat Tuhan. Kami boleh ada kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami rindu lagi diisi oleh firman Tuhan. Tolong kami, setiap kami dimanapun kami berada, kami boleh sungguh-sungguh dapat mengerti. Terlebih lagi kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Ya, tema yang diberikan pada saya untuk kita bisa renungkan bersama-sama yaitu tanggung jawab kita ya sebagai anggota jemaat. Ya. Tanggung jawab sebagai anggota jemaat. Ya, kita akan melihat nanti apa itu jemaat dan siapa-siapa yang disebut sebagai jemaat. Ya, sebelum kita lebih lanjut melihat tugas atau tanggung jawab kita sebagai jemaat, sebagai anggota jemaat. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau melihat secara umum, ya, secara yang lebih luas, ya, firman Tuhan mengatakan apa? Ya, hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dengan khotbah tematik. Ya, jadi kita hari ini akan melihat beberapa bagian ayat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Ya, yang pertama kita akan melihat sebenarnya menurut Alkitab itu jemaat itu siapa-siapa yang disebut jemaat. Dan menurut gereja kita sebagai gereja Metodis itu yang disebut jemaat itu siapa-siapa sebenarnya. Ya. Tapi dahulu kita mau lihat dari Alkitab ya. Firman Tuhan katakan tentang jemaat. Ya. Kalau istilah jemaat itu sebenarnya kalau di dalam Alkitab kita mau lihat itu adalah istilah yang disebut sebagai gereja atau dalam bahasa aslinya dikatakan eklesia. Ya. Itu adalah kita akan lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 saya akan bacakan untuk kita sekalian. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi berdasarkan ayat bagian firman Tuhan ini adalah yang disebut gereja atau yang disebut sebagai jemaat, ya, kalau istilah yang dengan tema kita, gereja itu adalah umat Tuhan, ya, umat pilihan Tuhan, ya, dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, ya, setiap kita, ya, sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar. Dulunya kita adalah kegelapan, kita masih di dalam kegelapan, kita hidup di dalam dosa. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah dibawa keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Ya. Itulah gereja, itulah jemaat, ya, itulah eklesia yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Ya. Itu yang kita bisa lihat dari Alkitab. Jadi sesungguhnya bukan hanya seperti yang kita mengerti saat ini, kalau di dalam organisasi gereja mungkin itu lebih sempit, ya. Yang disebut sebagai gereja atau jemaat itu hanya orang yang sudah dibaptis, ya, orang yang sudah disidi, ya, itulah jemaat, ya. Nanti kita akan melihat secara lebih dalam menurut gereja kita sebagai Gereja Metodis Indonesia, ya, itu siapa sih sebenarnya yang disebut sebagai jemaat, ya. Mengacu kepada disiplin Gereja Metodis Indonesia, itu yang disebut sebagai anggota, itu ada dua sebenarnya, ya. Anggota penuh dan anggota persiapan, ya. Anggota jemaat penuh, ya. Jadi dia benar-benar sudah secara resmi, secara penuh diakui bahwasanya dia adalah anggota jemaat GMI Gloria. Dia punya nomor anggota, ya. Itu anggota penuh, ya. Anggota penuh. Jadi dia sudah menjadi anggota penuh. Siapa anggota jemaat penuh itu? Yang pertama, semua orang yang diterima dari kelas CD, ya, sudah dibaptis anak, kemudian sudah 17 tahun, udah CD. Nah, setelah di CD berarti dia sudah menjadi anggota penuh. Lalu yang kedua, anggota penuh itu juga bisa semua orang yang diterima melalui baptisan dewasa. Ya, jadi penerimaan anggota jemaat penuh itu bisa dari yang dulunya waktu masih kecil itu sudah dibaptis anak, kemudian setelah 17 tahun ke atas itu CD. Karena yang dulunya yang membawa pada waktu masih anak-anak untuk dibaptis itu adalah orang tua. Tapi ketika sudah 17 tahun ke atas, itu kita sendiri datang untuk minta dibaptis dan kita di CD, ya. Yang ketiga, yang pindah dari gereja lain, ya. Jadi kalau misalnya ada jemaat anggota gereja lain, ya, pindah ke gereja kita, ya, itu kita bisa terima menjadi anggota penuh jemaat GMI Gloria, ya. Jadi bisa beberapa hal yang kita bisa perhatikan, anggota jemaat penuh itu bisa dari CD, bisa baptisan dewasa, dan juga bisa dari pindahan dari jemaat gereja lain. Lalu selain anggota jemaat penuh, ada juga istilah anggota persiapan atau jemaat persiapan. Siapa-siapa yang disebut sebagai anggota jemaat persiapan? Yang pertama yaitu semua anak yang lahir dalam keluarga anggota jemaat yang belum CD, ya. Jadi yang tadi saya katakan yang sudah dibaptis anak tapi belum CD, ya. Semua anak-anak yang sudah dibaptis anak ini yang sedang mempersiapkan nantinya kalau sudah 17 tahun itu akan di CD, tapi belum di CD. Nah, ini masuk dalam anggota jemaat persiapan, ya, anggota persiapan.
Yang kedua yaitu semua orang dewasa yang belum dibaptiskan dan masih dalam status belajar. Ya. Jadi anak pada waktu masih anak-anak itu belum dibaptis, tapi dia sedang mengikuti kelas katekisasi, ya, belum dibaptis. Ya. Dia disebut sebagai anggota persiapan. Ya. Jadi kita tadi sudah melihat pengertian tentang jemaat atau gereja. Itu baik secara Alkitab, apa yang firman Tuhan katakan, maupun menurut disiplin Gereja Metodis Indonesia. Ya. Siapakah jemaat? Ya. Jemaat penuh, jemaat persiapan. Ya. Jadi bagaimana dengan kita? Ya. Menurut Alkitab, ya, sesungguhnya setiap orang yang percaya itu adalah gereja. Ya. Kita adalah umat Allah. Kita bisa disebut sebagai jemaat menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada apa yang akan kita bahas, yaitu tanggung jawab seorang anggota jemaat. Sebagai anggota jemaat, ya, kita semua adalah anggota jemaat. Ya. Baik, mungkin yang sudah menjadi jemaat penuh, ya, secara disiplin GMI, maupun menurut firman Tuhan kita sudah sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sudah keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan, maupun kita yang masih anggota persiapan, ya, menurut disiplin. Sudah kecil, waktu kecil sudah dibaptis, sekarang masih sedang menunggu karena belum 17 tahun, ya, anggota persiapan. Atau sekarang kita sedang masih mengikuti kelas katekisasi, ya. Apapun itu, kita adalah, yang pasti kita adalah umat Allah yang sudah keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan. Ya, itu yang harus kita perhatikan, apa yang Alkitab katakan. Bahwasanya kita sebenarnya adalah umat Allah secara firman Tuhan, menurut Alkitab. Ya. Jadi tugas dan tanggung jawab anggota jemaat menurut disiplin Gereja Metodis Indonesia ada beberapa hal, ya. Memang kalau menurut disiplin itu ada banyak poin, ya. Tapi saya bisa kelompokkan itu menjadi beberapa hal, ya. Jadi saya simpulkan menjadi 4 poin, ya. 4 poin supaya kita bisa lebih mudah mengingat, ya. Saya singkat menjadi 4P, ya. 4P, ya. P yang pertama apa? P yang pertama yaitu persekutuan pribadi dengan Tuhan, ya. Persekutuan pribadi dengan Tuhan. Persekutuan pribadi dengan Tuhan itu ada 2 lagi, ya, nanti kita lihat, ya. Persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari, ya. Membaca firman Tuhan setiap hari. Kita lihat bagian firman Tuhan dari ayat yang mungkin kita sudah sering baca, yaitu dari Mazmur 1. Ya. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mazmur 1 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kita boleh baca sampai selesai, ya. Tapi saya bacakan sampai ayat yang ketiga. Jadi bagian ini sungguh menunjukkan bahwasanya kita sebagai umat Tuhan, kita sesungguhnya akan disebut sebagai orang yang berbahagia atau sebagai orang yang diberkati kalau, ya, kita menyukai firman Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ya. Jadi apa maksudnya? Apakah kita terus kerjaan kita hanya cuman baca firman Tuhan sepanjang hari, siang dan malam? Bukan, ya. Tapi firman Tuhan yang kita baca itu terus kita renungkan. Jadi menjadi pedoman di dalam seluruh kehidupan kita sepanjang hari itu, ya. Jadi oleh karena itu perlu setiap hari
kita baca firman Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya seminggu sekali. Kalau kita datang beribadah, kita mengikuti ibadah seperti ini, baru kita baca Alkitab. Ya, bukan. Tapi setiap hari. Kenapa? Karena memang itulah kebutuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, sebaiknya kita pagi. Ya, supaya kita masih segar, masih fresh, dan kita baca firman Tuhan, kita renungkan apa sebenarnya yang Tuhan mau untuk saya lakukan sepanjang hari ini. Ya. Ketika kita sudah mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Ya. Mari kita terus itu renungkan menjadi pedoman bagi kita, hidup kita secara khusus sepanjang hari itu. Ya, sehingga ketika kita menghadapi masalah pada hari itu, saya diingatkan oleh firman Tuhan. Tadi firman Tuhan sudah berbicara seperti ini. Saya harus berbuat begini. Ya. Itu menjadi pedoman buat kita. Ya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya. Dan bahkan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa bisa begitu? Karena apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tentu ya, tidak akan salah. Ya. Kalau kita sudah menuruti apa yang Tuhan mau sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, yang kita baca, kita renungkan. Ya. Itu yang kita harus perhatikan. Oleh karena itu sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, mari kita terus dengan rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kemudian dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan yang kedua, selain membaca firman Tuhan, yang kedua adalah berdoa. Ya, berdoa. Firman Tuhan katakan ya di dalam 1 Tesalonika ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sangat singkat. Ya, kita semua pasti bisa hafal ya. Firman Tuhan katakan apa? Tetaplah berdoa. Ya. Tetaplah berdoa. Apa yang dimaksud dengan tetaplah berdoa? Seperti tadi, firman Tuhan kita harus renungkan siang dan malam. Maksudnya kita harus terus merenungkan firman Tuhan itu terus ada di dalam pikiran kita ketika kita dalam menjalani kehidupan kita. Demikian juga dengan berdoa. Berdoa, tetaplah berdoa. Berarti dalam seluruh kehidupan kita, marilah kita terus dalam suasana doa. Dalam pengertian apa? Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita terus langsung bisa komunikasi langsung dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah yang sulit, kita enggak sanggup untuk menghadapinya. Dan kita butuh saat itu juga butuh untuk petunjuk Tuhan. Langsung Tuhan tolong saya. Berikan hikmat apa yang harus saya lakukan. Tuhan bisa berbicara. Ya. Saya ingat yang lalu, tidak lama ini saya baru memberitakan firman Tuhan tentang Nehemia. Pada waktu dia menghadapi masalah, ketika dia menghadap pada raja, pada saat itu raja bertanya, apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu mau aku lakukan untukmu? Langsung dia berdoa kepada Tuhan pada saat itu juga. Minta petunjuk Tuhan, apa sebenarnya yang harus saya katakan kepada raja. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mari kita tetap berdoa. Ya. Dan juga kita tetap sediakan waktu khusus untuk berbicara kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga terus kita berjalan pada jalan Tuhan, garis yang Tuhan sudah tentukan untuk kita jalani. Tuhan mau kita berbuat ini, mari kita lakukan. Dan ketika kita berjalan pada jalan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita, maka seperti tadi katakan, kita akan berhasil. Apa saja yang kita buat akan berhasil. Ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita terus di dalam persekutuan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Baik dalam membaca firman Tuhan maupun di dalam berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Itu tanggung jawab yang pertama, tugas dan tanggung jawab yang pertama yang perlu kita lakukan dan kita perlu perhatikan sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan. Nah, selain persekutuan
selain persekutuan dengan Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua yaitu persekutuan juga. Ya, P yang kedua adalah persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman. Apa maksudnya persekutuan bersama dengan saudara seiman? Yaitu ibadah yang kita seringkali katakan sebagai ibadah. Ya, ibadah. Ya, di dalam ibadah seperti ini, ya, ibadah atau kebaktian, atau juga persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Ada persekutuan, ada banyak persekutuan di gereja kita, ya. Selain ibadah seperti ini, gym, ya, GYM, ada juga persekutuan yang lain, ya, ada P3MI, ya, Persekutuan Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia. Persekutuan Pemuda-Pemudi, kita boleh terlibat, pelayan masuk di dalam persekutuan ini, beribadah, bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, ya. Dan saya rindu sebenarnya untuk rekan-rekan pemuda-pemudi ini yang masih muda, ya, bisa terlibat juga dalam persekutuan-persekutuan yang lain, ya. Jangan hanya nanti ketika yang biasanya, ya, pada umumnya persekutuan-persekutuan yang lain itu dihadiri orang-orang yang sudah dewasa atau bahkan sudah tua, ya. Tapi mari saya gerakkan anak-anak muda kita ini supaya juga ikut terlibat, ya, di dalam persekutuan-persekutuan yang lain, ya, supaya ada generasi penerus dari gereja kita, ya. Kita boleh terlibat, ya, misalnya, ya, persekutuan apa? Persekutuan P2MI misalnya, atau PWMI. P2MI adalah persekutuan pria, PWMI adalah persekutuan wanita, yang biasanya di gereja kita hanya sebagian besar itu orang tua atau dewasa, ya. Seharusnya ini persekutuan bukan hanya khusus untuk orang tua atau orang dewasa, ya. Anak-anak muda juga boleh, ya, terlibat dalam persekutuan ini supaya persekutuan ini bisa lebih hidup, ya, bukan hanya terus orang-orang tua. Kalau sudah orang-orang tua sudah tidak ada lagi, bagaimana, siapa yang meneruskan? Nggak ada lagi, ya. Oleh karena itu perlu, ya, sebagai anak-anak muda perlu turut ambil bagian di dalam persekutuan-persekutuan yang lain juga. Misalnya juga sebelum pandemi kita ada cell group misalnya, ya, persekutuan-persekutuan di daerah-daerah di dekat rumah kita masing-masing, ya. Ada cell group. Nah, biasanya juga sangat sedikit saya jumpai anak-anak muda yang tergabung di dalam cell group ini, ya. Ini juga boleh kita hadiri, kita ikuti, ya, sehingga kita juga boleh saling membagikan, oh bagaimana pengalaman dari anak-anak muda, bukan hanya terus melulu orang-orang tua saja atau orang dewasa yang di dalamnya, ya. Jadi saya rindu anak-anak muda kita, gereja kita boleh terus terlibat, ya, di dalam ibadah, dalam persekutuan yang lain, ya. Coba kita lihat apa dasar dari persekutuan bersama saudara seiman ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, apa yang dikatakan di situ? Ibrani 10 ayat 25, saya bacakan untuk kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya. Firman Tuhan dengan jelas katakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, ya. Dalam situasi pandemi ini mungkin sulit bagi kita untuk lihat, oh siapa-siapa yang tidak hadir beribadah pada saat ini. Karena kita beribadah secara online dan juga satu arah, ya, melalui YouTube. Jadi kita tidak tahu, oh siapa yang hadir pada hari ini, siapa yang tidak hadir, tidak tahu. Sehingga banyak juga tidak sedikit jemaat yang mulai kendor. Tidak lagi ada hubungan dengan saudara-saudara seiman yang lain, ya. Oleh karena itu mari, saya rindu setiap kita untuk boleh semakin
dibangkitkan lagi dalam suasana pandemi sekalipun, mari kita semakin rajin ya, beribadah. Jangan tinggalkan ibadah kita, persekutuan kita bersama dengan saudara seiman yang lain. Supaya apa? Di sini katakan, supaya kita bisa saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Akhir zaman sudah semakin dekat. Melalui hal-hal yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi, kita sudah tahu bahwasanya sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan, bahwasanya hari Tuhan itu sudah semakin dekat. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, ya. Tapi kita harus selalu siap. Ya. Jangan kita berpikir, oh saya masih muda, nanti saja kalau sudah tua, saya baru rajin beribadah. Tidak. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Kapan kita akan dipanggil Tuhan. Ya. Ada banyak sekali orang yang tiba-tiba dipanggil Tuhan. Jangan kita berpikir kita masih muda. Ya. Oleh karena itu mari saya ajak setiap kita terus semakin rajin, semakin giat dalam beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Kemudian P yang ketiga, ya tadi P yang pertama persekutuan pribadi, P yang kedua persekutuan bersama dengan saudara seiman, ya. Persekutuan, dua persekutuan ini adalah persekutuan kepada Tuhan tentunya, ya. Kemudian yang ketiga, persembahan, ya. Persembahan, ya. Persembahan ini ada macam-macam, ya. Yang mungkin sering kali kita dengar yaitu persembahan persepuluhan, ya. Dari istilahnya mungkin kita sudah tahu, ya. Per-10, ya berarti 1/10, ya. Persepuluhan yaitu persembahan yang diberikan, ya, dari 1/10 dari penghasilan kita. Apa yang kita dapat? Oh mungkin kita katakan, oh saya belum kerja, ya, saya masih sekolah, ya, nggak perlu kasih persembahan perpuluhan. Ya. Kita tentu punya uang saku, ya, kita juga boleh ambil, ya, dari uang saku kita untuk memberikan persembahan persepuluhan, ya, kepada Tuhan. Ya. Coba kita lihat satu bagian firman Tuhan dari Imamat 27 ayat 30, di situ katakan apa? Imamat 27 ayat 30 di sini katakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan, itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwasanya firman Tuhan dengan jelas katakan bahwasanya persembahan persepuluhan itu kita perlu kita berikan, ya. Perlu kita berikan persembahan persepuluhan, ya. Persembahan bukan hanya persembahan persepuluhan saja, ya. Ada macam-macam sebenarnya, ya. Persembahan minggu, pada waktu hari Minggu itu kita memberikan persembahan, ya. Pada waktu ibadah seperti ini, ya. Mungkin dalam persekutuan juga ada, ya. Juga ada persembahan yang istilahnya sebagai ucapan syukur, ya. Ucapan syukur karena mungkin kita mungkin sudah berhasil, ya, lulus, ya, sudah berhasil mendapatkan pekerjaan misalnya, ya. Jadi seperti itu, ya. Persembahan itu macam-macam, ya. Ada persembahan-persembahan yang khusus, ya. Misalnya pada saat ini gereja kita sedang melakukan renovasi, ya. Itu persembahan khusus, ya. Ada persembahan khusus untuk misi misalnya, ya. Persembahan khusus untuk membantu orang lain, sosial dan sebagainya, ya. Jadi ada begitu banyak persembahan yang kita kenal di lingkungan Gereja Metodis Indonesia ini, ya. Tapi yang mungkin kita sering kali dengar yaitu persembahan persepuluhan, ya. Tapi sesungguhnya kenapa sih kita harus memberikan persembahan, ya? Persembahan itu kita berikan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, ya. Yesus sudah memberikan dirinya untuk kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita. Ya.
Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita berikan ini sebenarnya tidak seberapa. Ya. Hanya sebagian kecil saja mungkin dari apa yang kita punya. Ya. Jadi sesungguhnya 1/10 itu pun nggak cukup. Karena apa? Karena sesungguhnya apa yang kita miliki itu semuanya milik Tuhan. Kita ini hanya mengelola saja. Ya. Kita hanya mengelola. Ya. Sesungguhnya semuanya ini adalah milik Tuhan yang seharusnya kita berikan semuanya kepada Tuhan. Ya. Karena memang itu Dia punya. Ya. Oleh karena itu mari kita menyatakan syukur kita, memberikan sebagian saja. Ya. Tidak perlu kita memberikan semua. Ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Persembahan perlu ya kita berikan. Juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh gereja kita. Tentunya, ya. Tuhan memakai gerejanya dimanapun berada untuk mengembangkan pelayanan, ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kemudian yang terakhir, P yang terakhir, yaitu apa? Pelayanan, ya. Tadi sudah persekutuan pribadi, persekutuan bersama, ya. Kemudian kita juga melihat persembahan, yang terakhir yaitu pelayanan, ya. Pelayanan ini juga ada dua, ya, ke dalam dan keluar, ya. Pelayanan ke dalam apa? Ya tadi kita melihat waktu ibadah ada teman-teman kita yang melayani di sini, ya, ada yang bermain musik, ada yang memimpin sebagai liturgis, ya, sebagai singer, ya. Ini melayani Tuhan ke dalam, ya, pelayanan ke dalam. Jadi di gereja kita di dalam persekutuan atau ibadah kita melakukan pelayanan ke dalam. Untuk apa? Supaya tubuh Kristus, ya, anggota-anggota jemaat Tuhan itu boleh saling membangun melalui pelayanan kita. Ya. Banyak yang kita bisa lakukan. Ya. Bisa main musik, bisa memimpin pujian, ya, bisa kor, bisa mengajar sekolah minggu. Ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan, bisa menjadi pengurus dari masing-masing departemen di gereja kita, atau jadi majelis, ya, banyak yang kita bisa lakukan sesuai dengan karunia kita, ya, sesuai dengan karunia kita. Coba kita lihat, kita perhatikan firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya. Kita harus sungguh-sungguh melayani satu dengan yang lain sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan pada kita. Apa yang Tuhan sudah berikan buat kita? Mari kita layani Tuhan sesuai dengan apa yang kita punya, yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ya. Oleh karena itu saya rindu, ya, setiap kita juga boleh dipakai Tuhan ikut terlibat dalam pelayanan di gereja kita. Ya. Itu ke dalam. Lalu keluar, apa yang dimaksud dengan keluar? Ya. Tadi di ayat yang pertama kita baca tadi juga ada. Ya. Kita untuk dipakai Tuhan untuk apa? Karena kita ini adalah umat yang terpilih, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita memberitakan perbuatan Tuhan. Ya. Coba kita lihat, kita bandingkan juga di dalam satu bagian firman Tuhan yang kita sangat tahu, dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Kita harus memberitakan, kita harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ya. Kita harus keluar. Kita sudah diselamatkan, kita sudah mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Tentu kita tidak egois, hanya yang penting saya sendiri sudah selamat, cukup. Tidak. Ya. Tentu kita rindu orang yang dekat dengan kita, ya, keluarga kita, mungkin ada yang belum
mengenal Tuhan Yesus. Perkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Mungkin juga ada ya, teman-teman kita di sekolah ya, yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita perkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka, sehingga mereka semua boleh diselamatkan. Ya. Jadi saya rindu ya, setiap kita boleh memperhatikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Ya. Baik kita yang sudah dibaptis, kita yang belum dibaptis, kita yang sudah sidi atau belum disidi. Kita adalah umat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita memperhatikan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Ya. 4P. Ya. P yang pertama yaitu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, persekutuan bersama dengan saudara seiman dalam ibadah. Ya. Yang ketiga, persembahan. Apakah kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan? Ya, baik mingguan atau bulanan, ya, untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan. P yang keempat, yaitu pelayanan. Apakah kita sudah melayani Tuhan? Apakah kita sudah melakukan sesuatu untuk gereja Tuhan? Apakah kita sudah membawa jiwa kepada Tuhan? Saya rindu, setiap kita, dimanapun kita berada, mari kita turut ambil bagian dalam tugas tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan memuji-Mu Tuhan. Untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kami harus melaksanakan tanggung jawab kami sebagai jemaat. Kami perlu secara pribadi merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Perlu terus-menerus berdoa, menjaga hubungan kami secara pribadi dengan Tuhan. Agar kami tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk kami lakukan. Tolong kami Tuhan, juga agar kami sungguh-sungguh dapat dipakai Tuhan untuk terus berada dalam persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami terus hidup dalam beribadah, tidak meninggalkan ibadah kami, persekutuan dengan saudara-saudara seiman, supaya kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menasehati satu dengan yang lain. Juga kami tetap memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Bahkan kami juga rindu dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, baik di dalam gereja-Mu ini, melalui ibadah, melalui persekutuan yang ada di dalam gereja-Mu, maupun juga keluar. Kamu boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil Tuhan kepada saudara-saudara kami yang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, tolong kami. Setiap kami masing-masing boleh sungguh dipakai oleh Tuhan. Tolong setiap kami, anak-anak-Mu, sungguh dapat memperhatikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan, sebagai seorang anggota jemaat. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, from whom all blessings flow. Praise God, from whom all blessings flow. Mudah-mudi yang kasih Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu dan lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hai guys, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita adalah gereja dan marilah kita bertanggung jawab sebagai anggota gereja. Saya dan Contoh Anto terus-menerus mengingatkan kita di masa pandemi ini untuk tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Happy Sunday, God bless you.